refresh tadi ke dirimu tadi doa ya. Kalau seandainya lulus dari sekolah itu, tolong kurang lebih tempatkan saya di lingkungan yang seperti ini. Seperti di pondok ini, yang penting lingkungannya aja gitu. Dikabulkan nggak doa itu? Alhamdulillah dikabulkan. Nyampainya itu ke rumah panti asuhan sebenarnya. Rumah panti asuhan. Panti asuhan Mahabbatul Haq Tanjung Lumayan. Dari sana jumpa temanku kecil, namanya Kasianto kan gitu kan. Jadi dia gini. Teman kecil atau memang dia kecil? Enggak, dia besar. Temannya waktu kecil, waktu gua masih kecil gitu. Sekarang udah besar, udah nikah dia sekarang. Nah, pas aku main ke panti asuhan sana, dan panti asuhan itu ya memang apa ya, lingkungannya memang benar-benar kayak di pesantrenku, syar'i gitu kan, orangnya syar'i, ya tertarbiyah lah gitu kan. Nah, akhirnya ya kita ketemu, dia lagi bersih-bersihin sekolahnya, aku kesana. Dia bilang, nah kabar ya, tanya kabarnya ya sambil ngobrol lah kami. Akhirnya dia nawarin, nah kan mau dekat bulan puasa tuh kemarin, gue mau ikut nggak ini kemah? Aku dengar gue mau hijrah nih kan. Ditawarin kemah apa nih? Kemah Islami lah. Nah itu kan kebetulan lagi hijrah itu kan. Kebetulan lagi hijrahnya aku tuh. Jadi, wih mak boleh nih, keren nih. Ini aku, dan itu tahun pertama aku pengen puasa full. Ingat, walaupun aku 3 tahun di pesantren itu aku gak pernah puasa. Aku cuma puasa 2 kali aja. Dan itu bukan suatu kebanggaannya, yaitu ya teman-teman jangan pernah bangga dengan dulunya kita brengsek atau apa, jangan pernah bangga. Tapi jadi pelajaran, kita bisa nasihati orang. Nah dulu itu nggak pernah puasa sama sekali. Tapi di tahun itu aku ini aku kayaknya bisa puasa full nih di sini. Karena kemah Islami kan. Aku bilang ini berapa hari man? 3 hari katanya. Seminggu lah gue bilang. Kenapa 3 hari? Seminggu, gue bilang perlu sebulan ya bilang. Biar penuh puasa aku nih man. Bisa bro, 3 hari aja. Oke lah. Berangkat kami nih kemah Islami. Rupanya ternyata bukan aku diajak kemah Islami. Ternyata itu memang sedang pengkaderan aktivis Islam. Organisasi apa sebutin? Nah itu ya. Organisasinya itu ya yang masih sama kita, sama saya gitu ya. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang kita singkat sebagai KAMI. Yang ketua pertamanya itu Fahri Hamzah 98. Nah jadi itu ternyata aku direkrut, dan sampai sekarang ini aku jadi ketua PD-nya. Ya berangkat dari ketua komisariatnya gitu. Awalnya ditipu kemah gitu kan, ternyata jadi kader. Terus jadi. Tapi nggak nyesel ya masuk kamar? Awalnya nyesel, tetap ada nyesel ya 3 bulan, karena kan niat awalnya aku nggak mau jadi kader, aku cuma mau kemah. Ya awalnya nyesel ya, diajak kumpul nih aku, dulu itu, tapi memang bagus luar biasa pengkaderan di kami. Jadi awal itu udah dibilang kamu sepekan sekali nanti kita kumpul ya, ada salah satu temanku, kita kumpul ya, oke, baik, kumpul nih setiap pekan, setiap pekan harus kumpul ya, tetap dinasihati agama. Tapi aku bersyukur juga sih sebenarnya di pertengahan jalan, alhamdulillah ya Allah ditemukan ya perempuan yang jilbab besar, itu langka di mataku sebenarnya, jilbab besar, kan tiap hari nggak boleh salaman. Masih ingat nggak siapa perempuan jilbab besar yang dirimu lihat? Banyak. Mau disebutin? Enggak usah. Oke. Hanya. Nah, akhirnya ya sampai di ujung sana, ikut ya agenda pekanan setiap pekan sekali ya aku merasa aku dibentuk ya gitu. Aku dibentuk pemahaman aku tentang Islam secara menyeluruh dan diluruskan ya, baik jiwa emosional aku gitu kan. Ya kita sama pahaman lah gitu kan. Kalau anak muda itu kan emosionalnya kebanyakan kan dia meludak gitu, meludak. Aku sampai dulu tuh aku tahu sama ya, kalau di kami itu ada namanya murabi sama. Nah, kalau di kami itu kan ada namanya murabi sama mutarabi gitu ya. Murabi itu apa? Yang bina ya. Guru pembimbing membina kita ya. Murabi itu yang dibina. Nah, murabiku ini luar biasa memang, istiqomahnya dia ngajak aku itu kan. Antum pikir aku lagi tidur jam 10 malam, telepon, Assalamualaikum, di mana? Di rumah bang. Apa laki-laki tidur cepat mahasiswa lagi gitu ya? Sini dulu. Ngapain bang?
ini kok apa ngaji ini? Wah, Disuruh ngaji ya. disuruh ngaji, berangkat karena ngargain itu, karena memang punya orang, ya Allah alhamdulillah aku dapat lingkungan yang sepertinya, alhamdulillah ini doa aku dulu waktu sholat gua itu aku ingat terus. Nah, dan di mana akhirnya langsung lah ya di situ ya aku menikmati semua proses di kami, dinamikanya, yang aku pernah curhat juga sama murobiku, apa aku bakalan keluar lah dari kami enak gini-gini aja. Akhirnya dipahamkan ternyata kita memang apa ya, bahasanya gitu, bahasa santainya itu, kenapa kita itu di apa ya, hanya untuk melaksanakan aja kita udah nyerah, bukan disuruh buat. Nggak perlu, Allah nggak suruh kita buat agama ini, Allah suruh kita jalanin aja. Allah suruh jalani aja. Nggak usah buat agama tuh udah ada wahyunya Allah turunkan. Nggak usah buat Al-Quran, udah jalanin aja. Ada rintangan itu memang memang ini ya, bahasa santainya itu ya, itu memang perjalanannya. Lahir pun kita kan ada rintangannya juga ya. Istriku hari ini sekarang masih lagi hamil. Rintangan luar biasa ya, sakit pinggang dan lain-lain. Dari situ aja udah ada rintangannya gitu. Maka kita ketika memperjuangkan agama itu ya penuh rintangan. Kecewa sama orang, ada yang lebih hebat ternyata, oh gini dia, aibnya terbuka, kita ya itu diajarinnya sampai di titik ini. Ya aku masih di kami, masih menyelesaikan amanah. Sebentar, dulu di komisariat apa? Dulu di komisariat Hang Nadim. Jadi kalau di kami itu kan ada, Tapi awalnya dulu komisariat kami Batam. awalnya ya. Kalau di kami itu kan ada pusat, ya, ada wilayah ini provinsi, Ya. ada daerah ini kota, ya. Ya mungkin hampir di semua daerah itu ada. Terus di bawah kota itu ada komisariat, yang idealnya itu kalau di komisariat itu mainannya di kampus gitu. Jadi satu kampus ada satu atau mungkin beberapa komisariat di situ gitu ya. Kalau dulu di Hang Nadim ya, sebenarnya saya nanya ini saya udah tahu gitu. Saya udah tahu gitu karena Sekjen. saya bareng dia juga masuk Sekjen gitu. beda. Saya bareng Lebih dia. senior di senior. Saya bareng dia juga masuk, cuman supaya lebih enak aja gitu. Akhirnya kebuka gitu. Puncaknya di situ ya. Iya, Itu masuk puncak hijrah sebenarnya, bukan. puncak hijrah, dan doanya terkabul. Iya kan? Masuk kami Iya. doanya terkabul. Dua kali kamu. Aku merasakan itu ya. Ini bukan karena aku yang hebat, enggak ada apa-apa. Ini doa semua udah. Iya, gimana ya? Bukan mustahil, kayak mustahil itu. Memang kalau apa ya, skenario Allah itu kita akan langsung, wah ternyata Allah ini begitu baik gitu ya. Antum pikir aja gitu. Aku tuh keluar gini lah, coba apa ya? Dibayangin. Aku setiap kepulangan liburan pesantren, itu aku pasti jumpa kawan-kawan aku. Ya tetap kembali kehidupan yang dulu. Minum apa-apa semua tetap kerjain kok. Pas SMA ya? SMA itu pas masuk pesantren tuh. Di kelas 3 juga masih. Aku ingat tuh kan kalau kita kan kebiasa UN itu bulan 4 April ya. Nah aku tuh di bulan Januari, di tahun baru terakhir tuh 2015 ya, tahun baru 2015 menuju 2016. Aku langsung bilang, ini aku harus betul-betul langsung semua aku mau pakai. Aku bilang temenku tuh, semua sediakan di mejanya. Aku mau pakai semua. Pakai apa nih? Ya barang-barang itu. Oh, oke, siap. Itu terakhir. Aku udah asamkan tadi. Walaupun di Januari itu ada juga ya. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit. Akhirnya pakai kami semua sampai benar-benar hancur, tumbang lah semua. Mabuk habis. Hancur habis tuh. Ya, kok bisa jujur gini ya? Aman lah ya tapi Aman ya masalah. Karena menurut aku masa lalu itu adalah pelajaran bagi aku. Oke, siap. Akhirnya jadi orang-orang yang anak-anak muda, anak remaja yang baru mau coba kali ini. Lu ngopi sama gua lah, gitu kan? sama senior, Lu ngopi sini. alumni Yang masa anak muda ya, bukan yang bawa bapak yang memang udah bandelnya nggak bisa lagi diobat, nggak tahu ya. alumni masa lalu. Alumni masa lalu gitu. Terus. Nah itu, ya itu sampai pas lulus itu Allah betul-betul nahan aku jadi males, jadi orang yang paling males keluar rumah. Aku diajak keluar, keluar yuk main gini, aku tak mau. Tak lah, bang, malas gue keluar rumah, nonton TV aja kerjaan. Sampai berbulan-bulan ngetes polisi, olahraga tiap sore. Akhirnya
polisi nggak lulus, mau dimasukin UIB, masukin UIB sama UIB Universitas Internasional Batam. ngambil jurusan apa di sana kalau masuk? Hukum. Karena aku dulu pernah menang debat PKN, Oh, di tingkat kewarganegaraan. Jadi om aku bilang kamu nih bagus nih kewarganegaraan. Modalnya debat. Modalnya debat aja, padahal entah apa-apa juga. Nah tapi nggak jadi di UIB itu bukan karena aku nggak bisa. Tapi ya tahu sendirilah dulu. Kalau sekarang mungkin agak berkurang ya UIB. Dulu tuh UIB pakaian amoy-amoy itu ya, kan lumayan kebuka semua. Celananya cuma pakai, kadang bajunya ya walaupun pakai jersey gitu, apa jaket tipis itu, tapi bikininya nampak gitu ya, baju kecilnya nampak. Ini aku bilang tak jadi hijrah nih kalau masuk UIB nih, tak boleh. Tak bisa ya? Tak bisa, tak Sudah jadi. bisa ya? Tak mungkin nih. Bilang, jadi kalau nolak sama omku tuh, ini apa tak bisa nih, aku mau kuliah agama aja lah kayak gini tak mau. Akhirnya masuk. Akhirnya omku tuh bilang gini, yaudah cari kuliah agama di Batam. Mohon maaf, aku nggak recommended gitu ya, untuk aku pribadi, untuk diri aku. Kalau ke malah kuliahnya ke Lusina dulu, Lusina PAI ya. Aku bilang kalau ke sana sama juga, aku keluar sekolah jumpa lagi orang. Aku mau kuliah tuh sambil pesantren. Akhirnya nyari, nemu di Makassar ada universitas apa gitu kan, karena punya mesnya gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada yang kayak gitu kan, kecuali dia tuh loh. Aku nggak mau lagi kayak dia tuh loh gitu, aku mau cari suasana baru kan. Ternyata ala kulihal nggak diizinin. Akhirnya aku bilang sama aku pamit. Aku nggak mau lagi tinggal sama aku pamit. Karena ya itu apa, panti asuhan di Tanjung Uma itu, mau Batulau itu pimpinannya sakit. Makanya mau jenguk sana, tanya pimpinannya minta aku bantu dia apa anak abang, dia udah aku tinggal di sana. Tinggal di sana ditawarin kuliah di Kupang, Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Nah aku akhirnya kuliah di sana. Ya akhirnya dikenal dengan organisasi mahasiswa baik internal maupun eksternal, akhirnya sampai sekarang. Oke. Berarti sekarang masih mahasiswa ya? Mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir. Jadi buat teman-teman nih kita doain juga beliau supaya lancar. Amin. Skripsinya. Bab 2 sekarang. Sekarang bab 2. Bab 2 sekarang udah bulan Juni 2020 masih bab 2. Jadi kita doain aja gitu. Hari Senin udah proposal sebenarnya, udah dipanggil. Siap. Sampai dosen itu bilang terserah lah mau bab berapa aja. Yang penting datang. Oke. Nah sekarang udah masuk ke kami. Kita mau lebar dikit boleh pembahasannya? Boleh. Kami Batam tentu beda sama kami yang lain. No, kami Batam itu nggak se-ideal kami di daerah lain. Ya. Betul ya? Of course. Atmosfer kehidupan di Batam yang ya kita tahu lah, industri terus orientasi mahasiswa itu kerja gitu kan. Ya boleh jadi kuliah itu cuma sampingan. Terus Bukan mahasiswa banget lah gitu orang. bukan mahasiswa banget. Ya, pagi sampai sore kerja, malam kuliah, organisasi itu cuma Sabtu Minggu, kadang-kadang itu pun kalau nggak ngantuk, kalau nggak ada agenda sama keluarga datang dia. Ya, mahasiswa Batam tuh seperti itu. Tapi gimana? Mulai dari mana nih? Kan kalau di kami itu kan kita punya ini ya, kita punya panduan ya. Kita punya panduan. Dan panduan itu ya, ini saya dengar ya, ini Yang antum tahu. Yang kita tahu ya. Yang kita tahu itu panduan itu hanya bisa dipakai di tempat yang sangat ideal. Tempat yang sangat ideal itu ya apa ya? Ciri-ciri Ya, mungkin kota yang hidupnya memang kota pelajar. mahasiswa itu cuma belajar. Mahasiswanya cuma belajar, nggak Belajar sambil ada kerja. isu aksi gitu ya. Itu bisa banget. Mengkritik pemerintah. Gitu. Tapi kira-kira di Batam, jawabannya simpel aja. Cocok atau tidak cocok panduan itu dipakai? Enggak. Nggak cocok. Enggak. Coba sekali lagi. Cocok atau nggak cocok? Enggak. Nggak cocok. Enggak cocok. Jadi panduan kami itu ya apapun namanya lah. Apa sih, ada RT atau mungkin ada apa sih namanya? Gini, kalaupun cocok gitu ya. Kalaupun cocok dia memiliki catatan juga ke depannya. Ya kita pakai panduan ini, tetapi
dengan gini. Misal nih, Penyesuaian. misal syarat terbentuknya pengurus daerah ini agak berat sebenarnya bahasanya. Pengurus daerah itu harus memiliki AB1 sekian, AB2 sekian, komisariatnya sekian, komisariat penuh sekian, keaktifan kader aktif sekian. Tapi kalau di Batam kita tetapkan seperti itu, sampai sekarang tuh nggak akan ada namanya kami Batam, kami pengurus daerah Batam, sampai sekarang nggak akan ada. Kalau seandainya Kalau kita paksain keidealan itu, gitu. Tapi ya kembali lagi kan, kami ini kan bukan organisasi yang malaikat. Organisasi malaikat satu. Juga bukan organisasi yang memaksakan kehendaknya juga enggak. Artinya dia memang organisasi dakwah. Yang pertama dakwah kampus, dakwah kepada anak-anak muda, mahasiswa, masyarakat pada umumnya. Artinya kita harus punya brainstorming atau insting dalam pikiran kita itu benar-benar kita bukan mau meningkatkan soal organisasinya, ini bukan, yang penting kan dakwah kan. Ya, betul. Ya yang penting dia hadir ke Batam, ya udah nanti untuk dia mau jadi pengurus daerah penuh ataupun ini itu urusan belakang. Oke, bisa kita katakan kita ingin kita memang kita ingin menuju ke sana, tapi kita ingin memperhatikan aspek lainnya. Iya. Kita pengen Yang lebih penting gitu. yang lebih penting, dan itu lebih kalau lebih menjadi orientasi kita, ya penjagaan lah dan lain sebagainya. Oke, itu urusan nanti lah, kita ngejar keidealan dan lain sebagainya gitu. Yang jelas ada dulu gitu. Nah, 2016 masuk kami. 2016 ya, 2016 masuk. Sekarang 2020, 5 tahun lah. 5 tahun itu kan umur orang yang masuk organisasi, apalagi organisasi mahasiswa ya, yang sangat temporer ya, yang sangat punya rentan waktu yang sangat singkat lah bisa dibilang. Kenapa masih bisa bertahan? 5 tahun di kami. Soalnya ini juga lihat gini, teman-teman itu ada juga yang bareng kan masuknya ya. Di zamanku itu 28 orang. Sekarang tinggal 3. Nah, sekarang tinggal 3. Kenapa bisa bertahan di kami? Menurutku gini ya, lagi-lagi aku sebenarnya yang kayak gini agak sensitif, takut ada yang tersinggung, tapi nggak masalah sebenarnya. Tapi menjadi muhasabah bersama gitu. Jadi namanya kami ini kalau kita kaji sebenarnya, dia kan didirikan sama orang-orang dakwah memang kan. Orang dakwah kampus lah, dalam artinya dia bagian anak muda ya. Nah artinya makin zaman berkembang zaman, anak muda ini kan dia memang sudah terbentuk dari SMP, SMA-nya, remaja biasanya, yaitu dengan kebiasaannya, sehingga ketika dia disuguhkan dengan benda-benda seperti dakwah, seperti ini tentu dia akan ada memiliki titik jenuh sebenarnya. Kalau misal kita bilang ya semua orang memiliki seleksi alam masing-masingnya, dia akan ini ya memang betul gitu, bukan masalah di kami aja, di keluarga juga gitu, dia juga akan futur dengan keluarganya kalau dia tak mau mencari cinta itu sendiri gitu. Nah saya sendiri di kami, aku berapa kali sih punya niat mau mundur gitu kan, mau mundur dalam artian yang pertama aku capek gitu. Aku capek juga berapa capek Gara-gara apa? Tapi yang ya itu aku ya termasuk orang yang alhamdulillah baru di kami tapi langsung dapat amanah langsung tuh, dan aku dikasih tahu berat-berat punya nanti akan ada yang gugur. Nah gini, aku capek juga nih manggil orang nih, suruh ikut kembali ke kami lagi, ayo dakwah lagi yuk, ini capek juga. Bang dalam orang nguruslah diri sendirilah, capek. Bahasa aku gitu ya sampai ya itulah capek. Yang kedua aku pernah mikir aku mau jadi orang kaya. Di kami nggak bisa jadi orang kaya. Bukan nggak bisa, tapi aku memang orangnya nggak bisa banyak kerjaan, nggak bisa anu ini. Kalau di kami itu aku harus fokus yang pertama yaitu membina kader-kadernya, menjaga kader-kaderku, karena kan di masa rentan nih kan, masa baru masuk aku harus jaga dia. Karena di kami itu banyak pembinaannya, dari dia AB1 dibina, masuk AB2 dibina, ya kan, dia jadi instruktur dia harus dibina juga. Nggak mau meleset. Makanya aku bilang pengkaderan, sebaik-baiknya pengkaderan di organisasi ekstra kampus itu kami. Baik dari pengkaderan jiwa dia, intelektual dia, maupun cara dia bertutur kata, adab-adab dia.
Aku nggak ini ya, nggak eksklusif ya aku mengakui organisasiku, enggak. Teman-teman boleh masuk lah kami. Kalau masuk, malah aku kalau nyampein materi tentang kami, aku bilang lu masukin semua organisasi Cipayung Plus tuh, Coba semua. nilai semua. Nah, iya kalau merasa nyaman di GMNI, HMI ya teman-teman itu masuk. Artinya teman-teman berorganisasi betul-betul real, nyata kan gitu. Dan empiris ya, by experience gitu. Ada pengalaman. Jadi nggak cuma dengar dari orang kemudian oh ini bagus akhirnya kita ikut. Ya kita mempersilahkan semua ikut. Kalau emang ada yang cocok secara lahir batin, pilih itu. Sehingga dia ikut organisasi, ya itu tadi terjauh terlepas dari kata dia mau gugur atau tidak. Karena boleh jadi dia miss dari situ dulu gitu kan. Makanya dia akhirnya mundur dan nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa dalam artian ya cuman kerja, pulang rumah, kerja, pulang rumah, pulang kerja. Ya udah kalau memang jalan pilihan hidupnya. Tapi masih belum terjawab. Sorry. Potong ya. Kayaknya masih belum terjawab. Kenapa masih bertahan di kami? Cuma kalau aneh boleh ngasih semacam jawaban yang ekstrim ya. Mohon maaf ya. Karena istri orang kami. Oh enggak, Bukan karena itu. Bukan karena istri orang kami. Jadi ini beliau udah nikah. Ya. Beliau nikah di tengah kepengurusan dan nikah dengan orang kami. Iya. Kan ya kalau saya buat seuzon ya. Kalau boleh seuzon kan Dapat akhwat di kami gitu. Dapat akhwat di kami. Ya, inilah alasan dia nggak bisa keluar. Ternyata bukan itu. Bukan itu. Bukan itu satu-satunya alasan. Bukan termasuk bahan. Bukan termasuk alasan. Gini, aku nikah dengan istri itu di masa aku udah punya binaan, di masa aku udah jadi ketua kami, dan di masa aku udah tak pengen lagi keluar kami. Udah selesai pikiran aku buat keluar kami itu. Alasan itu ditemukan sebelum itu. Nah, sebelum aku nikah tuh baru aku mau pengen keluar kami. Tapi pas aku udah nyaman di kami, aku mau besarkan kami, aku mau ini, baru aku ya salah satu pikiran aku bukan ini, tapi ini nomor sekian ya. Menikah dengan anak kami salah satunya juga gitu, aku mau yang membesarkan kami, yang mau tetap fokus di kami. Berarti itu masalah ya. Enggak, maksudnya pas Kayaknya kurang kalau cuman kalau aku nanti nikah dengan di luar harokah gitu ya. Tapi enggak ini lagi-lagi jodoh ya gitu ya. Kalau aku cuman di biodata kan, kalau aku ta'aruf di biodata itu proposal itu aku bikin. Dan aku memang kekeh sama murabiku, aku bilang aku mau yang anak kami. Karena kalau di Batam ini juga lumayan banyak ya organisasi dakwah pemuda, RMAB, remaja. nggak ngelirik yang lain. Enggak. Aku jujur dulu tuh aku nggak semangat nengok akhwat-akhwat yang lain. Walaupun cantik juga gitu kan. Nggak semangat, maksudnya nggak ada nggak hidup keluarga aku nih bahasanya gitu. Akhirnya aku langsung kekeh sama murabiku ini, pokoknya harus kami bang. Nggak mau yang lain ya bang, nggak mau yang lain aku bilang. Karena ya itu dulunya sampai aku jatuh cinta betul sama kami itu sampai segitu. Aku percayanya cuma sama kami. Seniornya yang paling mantap senior kami. Perempuan juga akhwat paling terbaik akhwat kami ya. Namanya udah jatuh cinta sama organisasinya gitu, sama ruang dakwahnya. Ya udah, murabiku dulu ini bukan istriku. Ada beberapa anak kami yang juga kami coba ta'arufin gitu ya. Cuman nggak jadi. Ya sampai di akhirnya baru sama beliau. Walaupun tetap juga aku pernah ta'aruf sama orang di luar kami. Nah visi misinya itu enggak gitu. Artinya aku di kami ya memang aku ya itu hidayah sebenarnya. Bertahan di kami ini hidayah, dan cinta sama dakwah itu juga kita tak bisa tuturkan dengan perkataan sebenarnya. Oke, berarti hidayah, cinta terhadap dakwah itu kita nggak bisa mengkalkulasikan dengan angka. Enggak. Kita nggak bisa membahasakan itu dengan alasan-alasan yang material ya, yang nampak seperti ini kita nggak bisa ya. Nggak kan mungkin sama seperti orang cinta sama dunia game gitu kan. Dia mau ngomong apa, dia bilang game ini enak ini. Iya ya udah cuman enak aja kan, tapi dia tak bisa ngomong. Sulit orang mau ngomong tak tahu lah aku harus main game lah pokoknya aku harus. Sama orang mau merokok. Kenapa kau cinta sama merokok? Orang mau ngomong apa? Enggak tahu, memang enak aja ya sampai segitulah. Sebagaimana aku dekat dengan kami, dengan ruang dakwah ini sampai segitunya, aku tak bisa ngomong lagi. Kenapa nggak bisa keluar kami? Kenapa nggak punya alasan untuk keluar kami? Aku nggak tahu punya alasan apa. Alasannya ya ini udah cinta kali nih udah gitu.